Media sosial mengubah hidup kita menjadi sebuah etalase besar. Gimana enggak? Di Twitter, orang bisa bebas melihat semua rekam jejak pemikiran kita. Luapan kebahagiaan, kekesalan, kemarahan, bahkan perubahan pandangan hidup melalui kata-kata. Setiap kali jalan-jalan ke mall, kita pasti sering berhenti di sebuah etalase toko. Iya, kaca besar yang menampilkan sebagian barang yang dijual, atau bahkan dari etalase itu juga kita bisa melihat sebagian besar barang yang ada di dalam toko. Salah satu fungsi etalase adalah untuk memudahkan customer melihat dan menilai apa yang ada di dalam without actually having to go inside the store and spending more time by doing so. Kalau kita nggak suka apa yang terlihat di etalase, pasti kita nggak akan mau untuk masuk kan? Padahal bisa jadi ternyata di dalam itu ada barang yang kita cari selama ini. Media sosial mengubah hidup kita menjadi sebuah etalase besar. Gimana enggak? Di Twitter orang bisa bebas melihat semua rekam jejak pemikiran kita. Luapan kebahagiaan, kekesalan, kemarahan, bahkan perubahan pandangan hidup melalui kata-kata. Di Facebook, orang bisa bebas melihat semua rekam jejak hidup kita in general. Mulai dari SD di mana, SMP pindah ke mana, SMA mana, sampai kuliah dan tempat kerja kita sekarang. Belum lagi komunitas-komunitas yang kita ikuti. Di Instagram, orang bisa bebas melihat semua rekam jejak momen dalam hidup kita. Di mana kita menghabiskan liburan akhir tahun in the last 3 years, momen saat kita dilamar, menikah, hamil, punya anak, bahkan sampai rekam jejak tumbuh kembang si anak. Semua orang bisa bebas melihat apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lalui dalam hidup. Sebelum aku lanjutin monolog ini, ada sebuah disclaimer yang aku rasa penting untuk disampaikan. Bahwa obrolan ini bukan untuk menjudge siapapun, karena aku juga pengguna media sosial. I just want to share another point of view about this matter, supaya kita bisa punya banyak sudut pandang dalam melihat si media sosial ini. Oke, kembali ke 10 tahun yang lalu saat aku pertama kali memutuskan untuk bikin akun Instagram. Tadinya aku gak terlalu tertarik sama Instagram karena aku udah punya path. And also, I'm not the kind of person who shares photos on social media. Aku lupa alasannya, but I finally create one too. Setelah path bener-bener gone for good, akhirnya aku pindah ke Instagram. Awalnya mati gaya banget, nggak ngerti harus posting apa dan buat apa sih IG ini sebetulnya. Tapi entah gimana ceritanya, dan fast forward beberapa lama kemudian, aku jadi sering upload di Instagram. Oh, lebih tepatnya sejak ada fitur Insta Story, because I just felt easier to post on Insta Story since it will be deleted by the system after 24 hours. Selama beberapa tahun menggunakan Instagram, I noticed something in me. I noticed myself spend more time taking pictures, recording videos, editing, uploading, rather than actually enjoying my time. Begitu sampai ke tempat baru misalnya, langsung videoin sekitar. Oh, bahkan pas mau mulai perjalanan aja nih, udah sibuk fotoin persiapan ini itu, plus mikir caption apa yang pas. Begitu makanan sampai di atas meja, nggak boleh ada yang sentuh dulu. Harus ditata sedemikian rupa supaya ala-ala aesthetic, buat difoto, diedit-edit bentar, posting baru makan. Nggak jarang makanan itu udah nggak sepanas waktu disajikan tadi. Pokoknya sibuk dengan handphone lah. Belum lagi kalau kelewatan momen untuk di-capture. Itu bisa kesel banget rasanya. Bahkan kadang sampai bikin mood berubah, padahal lagi jalan-jalan ke tempat yang seru sekeluarga. Belum selesai sampai di situ. Setelah posting tuh rasanya kalau ada yang komen tuh gimana gitu ya. Kayak happy-nya jadi nambah somehow. Dikit-dikit cek notif dan rasanya kayak ada yang kurang kalau apa yang aku lakukan atau apa yang aku rasakan itu nggak di-upload ke Instagram. Buat aku pribadi, aku ngerasa ini udah nggak sehat. Aku coba berdialog dengan diriku sendiri. Kenapa aku ngerasa harus share atau posting semua itu ke Instagram? Making memories dong, biar ada kenang-kenangan. Oke, terus kenapa mesti di-upload for everyone to see? Kan ada Drive, Cloud, memori handphone juga udah gede sekarang. Emang orang zaman dulu nggak making memories gitu? Kan dulu nggak ada media sosial. Buat share-share makanannya, siapa tahu ada yang butuh info. Well, aku nggak sedang jualan makanan. Aku juga bukan food vlogger yang akunnya emang khusus untuk infoin soal makanan. Buat share kebahagiaannya, siapa tahu ada yang butuh mood booster kan. Aku nggak tahu suasana hati orang lain. Orang yang somehow dibawa ke akunku secara random oleh algoritma Instagram. Bisa jadi orang itu lagi
having a bad day, and me sharing my happiness only making them feel even worse about their life. Malah makin kufur nikmat. Atau yang lebih serem lagi, malah bisa menimbulkan hasad. Hal-hal inilah yang akhirnya membuat aku mengubah caraku bermedia sosial. Aku hapus semua feed Instagramku yang gak seberapa itu dan aku ganti dengan series of monologue. Begitu pula dengan Instastory. Aku berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk posting sesuatu yang menurutku bisa betul-betul bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun masih ada postingan yang sekiranya tidak berfaedah atau tidak ada manfaatnya, itu semata-mata karena minimnya ilmu dan kelemahanku sebagai manusia biasa. Tapi kan my medsos, my rules-nya. Kenapa harus dibatas-batasin gitu sih? Aku juga dulu memegang prinsip ini, tapi setelah aku perhatikan banyak kejadian di sekelilingku, ternyata ada satu prinsip yang lain juga, yaitu my mouth, my rules. Seperti halnya setiap orang yang memiliki hak untuk memposting apa yang dia mau, orang lain pun memiliki hak untuk berkomentar apa yang dia mau. Kita nggak lagi ngomongin komentar yang bisa kena UU ITE ya, itu udah ada payung hukumnya. Walaupun juga masih agak rancu sampai sekarang. Tapi komentar sesimpel, Ternyata kamu tuh gendut ya. itu kan nggak bisa semudah itu dituntut ke pengadilan. But it hurts. It cuts deeper than knife. Berapa banyak contoh kasus orang-orang yang terlihat sempurna di media sosial, ternyata mengalami depresi, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena udah nggak tahan lagi sama bulian orang asing yang bahkan mereka nggak kenal. Aku teringat sebuah ayat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Tanpa kita sadari, we invite those negativities into our life. Dengan memposting hampir semua hal dalam hidup, itu sama aja kayak ngasih undangan terbuka untuk semua orang bisa menilai dan berkomentar tentang hidup kita. Sebagai manusia, pasti kita berharap komentar dan penilaian itu sifatnya positif. Tapi sadar nggak kalau orang-orang di dunia maya itu datang dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan ekonomi yang berbeda. Dibesarkan di lingkungan yang sangat-sangat beragam. Mengalami masalah hidup yang sangat kompleks. Jadi nggak akan mungkin 100% komentar dan penilaian mereka akan sama seperti apa yang kita inginkan. And mind you, you don't need 100 of hate comments to make you feel bad about yourself. Kadang satu komentar pendek aja bisa benar-benar men-trigger trauma atau masa lalu yang berusaha kita kubur. Jadi ingat diskusiku sama ibu tentang hal ini. Setiap ibu yang memposting foto bayinya di media sosial pasti merasa bahwa anaknya itu lucu dan sempurna. Aku emang belum jadi seorang ibu, tapi aku paham banget perasaan itu. Tapi enggak semua orang merasa demikian. Karena mereka nggak ikut ngerasain sakit yang mengandung kan. Atau mungkin mereka saat itu lagi punya masalah hidup. Dan akhirnya komen tentang fisik si anak yang difoto tersebut. Aku dan ibu nggak membenarkan apa yang dilakukan oleh orang yang berkomentar. Karena dalam syariat Islam kita dilarang mencela fisik seseorang apalagi sampai melukai hatinya. Tapi menurutku dan ibu, komentar tersebut sangat bisa dihindari dengan tidak memposting foto bayi itu at the first place. Kalau emang mau mengabarkan kelahiran, well, it can be done without having to reveal the baby's face. Many people do it actually. Ibu cerita dulu aku lahir beratnya 4 kilo, jumbo banget dan kulitnya gelap. Ibu bilang, kalau dulu udah ada sosial media dan ibu upload fotomu ke medsos mbak, pasti banyak komen body shaming yang bikin ibu sakit hati. Jadi ya ibu keep sendiri aja. Ibu nikmati kelucuan anak ibu sendiri. Udah di keep pun itu juga masih kecolongan. Pas ada istri teman bapak yang datang jengukin kamu, dia komentar. Anaknya besar ya, kayak bayi raksasa. Waktu itu ibu agak yang, what? Tapi ya udah, abis itu biasa aja. Cuma ibu mikir, kalau 10 orang ngomong kayak gitu, mungkin mental ibu juga bakal kena lah. Secara first time mom, hormon masih naik turun kan. Well, what I'm trying to say is, our life is never really ours. Our social media is never really ours to begin with. Jadi kita sebagai manusia enggak berhak menentukan aturan atau rules tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Begitu pula dengan media sosial. Kita nggak punya hak untuk menentukan aturan dan rules tentang bagaimana bermedia sosial. Yang punya hak adalah Allah. Allah yang berhak menentukan aturan tentang semua hal. Yes, termasuk bermedia sosial.
Nah, tapi kan zaman dulu nggak ada medsosnya. Di Al-Quran dan hadis kan nggak ada nyebutin tentang medsos. Emang gak ada, tapi itulah indahnya syariat Islam. Gak akan pernah ketinggalan zaman. Gimana mau ketinggalan zaman? Allah Azza wa Jalla sudah menuliskan semuanya. And I mean it. Semua-muanya tentang penciptaan dunia sampai kiamat dan kehidupan di hari akhir. Gak mungkin Allah tidak mengetahui tentang fenomena media sosial ini kan? I'm not here to lecture you guys on how or telling you the do's and the don'ts. Ada banyak kajian di YouTube tentang adab bermedia sosial yang disampaikan oleh guru-guru kita, hafizahumullah, yang beliau-beliau ini betul-betul belajar dan paham tentang syariat Islam dan bagaimana mengaplikasikan itu pada era modern saat ini. Setiap ada fenomena baru, beliau-beliau adalah garda terdepan untuk menyampaikan aturan-aturan Allah dalam menghadapi fenomena tersebut. Tugas kita adalah belajar agar setiap fenomena atau hal-hal baru yang ditawarkan oleh dunia ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin sebagai bekal kita di akhirat kelak. Dan PR kita adalah tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan sebenar-benarnya saat kita memutuskan untuk men-share semua yang kita post di media sosial. For those of you who missed my post on Sunday, allow me to reread what Sheikh Soleh Al-Utsaimin said regarding this topic. Aku bersumpah, adakah pertanyaan yang lebih berat daripada pertanyaan kepada mereka yang memamerkan banyak kenikmatan ini, kemudian lupa untuk bersyukur kepada Allah dan melupakan hak orang fakir dalam nikmat tersebut? Maka orang yang berakal apabila dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, maka dia akan menikmatinya sesuai aturan syariat. Dan di antara hukum halal dan haram yang bisa diambil dalam masalah ini adalah peringatan agar tidak menyakiti hati orang-orang fakir. Dan inilah perkara yang telah hilang akhir-akhir ini, terutama dari diri kaum wanita, yang telah menjadi gaya hidup mereka untuk berbangga-bangga dengan berbagai macam makanan, minuman, dan model pakaian, kemudian disebarkan melalui media-media sosial ini. Begitu pula banyak dari kalangan laki-laki yang mengikuti gaya hidup mereka ini. Maka hendaklah setiap orang senantiasa ingat ketika dia memamerkan foto-foto semacam ini kepada orang lain, maka sungguh dia akan dicecar dengan pertanyaan tentang semua itu di hadapan Allah pada hari kiamat. Maka kita mohon kepadanya Subhanahu wa Ta'ala agar memberi kita kemampuan untuk mensyukuri nikmatnya dan menjauhkan kita dari sikap melampaui batas dalam menikmati nikmatnya.